Bagaimana saudara Asmi puasa pertamanya? Sudah batal belum? Eh, Sekarang udah masuk bulan Ramadan. Gimana? Apakah nuansa Ramadan itu udah berasa? Nuansa Ramadannya sih sudah terasa sejak 2 minggu yang lalu, dimana sebagaimana biasa kita punya kebiasaan bahwa 2 minggu sebelum bulan Ramadan tiba itu kita ada yang namanya malam nisfu Sa'ban. Jadi kita ada amalan-amalan tertentu seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian siangnya kita puasa, yaitu puasa Sa'ban. Tapi untuk tahun ini agak berbeda, dimana negeri kita sedang dilanda wabah COVID-19, sehingga banyak aktivitas ibadah yang biasa kita bersama-sama melaksanakannya secara berjamaah tidak bisa kita laksanakan. Itu sesuai anjuran dan perintah dari pemerintah. Tapi ini enggak, memang ibu hari-hari biasanya meskipun nggak Ramadan memang masak juga. Oh ya, masak, memang ibu masak.
Cuman ada kalanya kalau ibu kurang sehat, ibu tidak masak sendiri, tapi kita beli makanan yang sudah matang. Tapi dengan kondisi wabah seperti ini, ibu takut keluar rumah, takut banyak bertemu dengan orang banyak, yaitu kita menyadari untuk menjaga diri kita supaya kita tidak tertular. Jadi kita lebih baik belanja di warung tetangga, kemudian kita masak sendiri. Kalau pengeluarannya Bu, apakah Ramadan lebih boros atau biasa aja? Boros sih tidak, cuman ada sedikit penambahan, yaitu biasa kan kita kalau tidak bulan Ramadan kan kita tidak mesti menyediakan jajanan atau takjil untuk berbuka puasa, tapi dengan Ramadan kita berusaha untuk menyiapkan takjil untuk buka puasa, sekalipun hanya misalnya hanya sepotong pisang goreng kah, atau hanya 2 potong kolak pisang kah, tapi ada lah kue-kue manis yang kita makan saat kita berbuka. Oke, selamat sahur Ibu. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ya, teman-teman, jadi untuk hari ini kami sekeluarga telah menyelesaikan Ramadan hari pertama dan memang suasana Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali merubah segala aspek dalam kehidupan kita. Ketika Ramadan pun pada akhirnya tidak ada pasar Ramadan, contohnya kami juga tidak melaksanakan tarawih berjamaah di masjid, dan pastinya ke depan untuk sholat id pun akan ditiadakan. Sedih memang, tapi apa boleh buat, karena demi kebaikan orang banyak, demi kebaikan semua umat manusia, lebih baik segala ibadah yang mengumpulkan banyak orang ditiadakan saja. Dan alhamdulillahnya aku sebagai anak rantau bisa pulang sebelum Ramadan, karena takutnya kalau aku semakin menunda-nunda kepulangan, misalnya aku pulang 1 minggu sebelum Lebaran, justru aku tidak bisa pulang ke tanah kelahiran. Aku rasa di 30 hari ke depan pun akan sama dengan hari ini gitu. Aktivitasnya sahur, melakukan aktivitas seperti biasa di siang hari, kemudian membatalkan puasa dan melanjutkan ibadah di malam harinya, tapi dilakukan di rumah tentunya. Itu perbedaannya dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya gitu. Kalau Ramadan sebelumnya kita bisa ngabuburit bareng, kita bisa silaturahmi dengan teman-teman lama yang kita udah lama nggak ketemu. Tapi sekarang ya pastinya hanya silaturahmi via online gitu, via daring, melalui aplikasi chat dan sebagainya. Terus juga mungkin hari Lebaran nanti akan sangat sederhana. Yang biasanya mudik, yang biasanya silaturahmi ke rumah keluarga, akhirnya berganti dengan mengirim pesan via WhatsApp mungkin. Jadi semua ini
cobaan pastinya. Kita semua pingin COVID-19 ini cepat berlalu, tapi jangan putus harapan, jangan terlalu dibawa stres juga gitu. Kita jalani semua dengan positif sebisa mungkin. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Saya Sanur, pamit undur diri. Terima kasih.